Zaman itu kalau dikasih kemampuan, mempunyai kelebihan, jangan digunakan untuk menyakiti orang lain. Apapun yang tak jadiin patung. Allahu Akbar. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah wa ni'matillah, wala khawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, amin. Bisa untuk ada, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah, bangun rumah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, walaupun kita bertemu hanya lewat dumai, tetapi semoga kita bisa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawas saking walase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Doa bidonga itu sangat penting sekali, Kang Pandawa. Apalagi di dalam ilmu hikmah dan di dalam ilmu Jawa itu sebenarnya sama. Doa bidoa, saling mendoakan. Karena ketika kita mendoakan baik untuk orang lain, itu pun juga baik untuk diri kita sendiri. Sama halnya ketika kita berbicara yang baik, sejatinya kebaikan itu juga kembali kepada diri kita sendiri. Dan ketika kita berbicara yang buruk, sejatinya keburukan itu juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Oleh sebab itu, selalu berkata-kata yang baik, berpikir yang baik, melihat yang baik-baik, dan mendengarkan yang baik-baik. Karena sesuatu hal yang baik akan mendatangkan kebaikan, dan sesuatu hal yang buruk pasti akan mendatangkan keburukan. Selain itu, kenapa di setiap tampilan saya, di setiap awal video saya selalu mengatakan untuk doa bidoa. Karena doa bidoa itu sesuatu hal yang sangat penting sekali. Banyak orang yang hidupnya sengsara sejatinya bukan karena tidak pernah didoakan baik oleh orang tuanya, tetapi dia sendiri tidak mau mendoakan orang tuanya sehingga hidupnya itu sengsara. Jadi banyak sekali terkadang orang yang bertemu dengan saya lalu curhatlah, menyampaikan unek-uneknya, mengatakan kalau dia itu disihir orang, dia itu disantet orang, usaha selalu bangkrut, sakit-sakitan, rumah tangganya berantakan. Dia itu mengatakan, beliau itu selalu mengatakan bahwa dia itu disantet orang. Padahal setahu saya orang ini hidupnya sengsara karena kedosan sama orang tuanya. Ini penting sekali saudaraku semuanya. Banyak sekali orang yang hidupnya sengsara karena berdosa kepada orang tuanya atau berdosa kepada orang tuanya. Kamu kenapa toh tersenter? Kok muter-muter aja? Duduk. Kayaknya merasakan Mbah kita ngomong begini, Mbah. Mana ya dukunnya ya? Waduh. Kita ini sedang dari tadi nunggu dukun yang nantang kita nih. Tapi karena belum datang ya, kita sekarang sedang menunggu ini di perbatasan jalan, sana juga jalan. Kita tunggu di sini dulu. Lebih enak, Mbah ya. Saya juga kasihan nih sama si senter. Dari tadi berdiri saja. Kita juga lagi nungguin Mbah Sudiro ini. Kita lagi nunggu Mbah Sudiro di tempat ini. Nanti kalau sudah ketemu Mbah Sudiro, kita nanti akan menemui orang yang menantang kita. Katanya punya ilmu santet katanya gitu. Mau jajal, mau nyantet kita begitu. Nah, untuk semua saudaraku, subscribe lover dimanapun berada, semoga kita bisa doa bidoa, bisa saling mendoakan dan bisa menjadi saudara seduluran, selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Doa bidoa itu sangat penting sekali, terutama mendoakan orang tua kita,
mendoakan leluhur kita, mendoakan para wali-wali Allah, mendoakan baginda Rasulullah itu sangat penting sekali. Ketika kita mendoakan orang tua, bukan hanya untuk kebaikan orang tua, tetapi untuk kebaikan diri kita sendiri. Sebagai contoh, ketika orang tua mendoakan anaknya supaya sukses, hidupnya selamat, itu bagaimana supaya doanya bisa sampai ke anak? Anak itu pun juga harus mendoakan orang tua. Jadi ketika anak mendoakan orang tua, nanti doa-doa yang disampaikan orang tua untuk anaknya itu akan sampai. Nah, kenapa banyak sekali orang hidupnya sengsara? Itu bukan karena tidak pernah didoakan oleh orang tuanya, tetapi anak tersebut tidak mau mendoakan orang tuanya, sehingga doa-doa yang disampaikan orang tua tidak sampai kepada anaknya. Dan banyak sekali orang yang mengadu kepada saya hidupnya sengsara, ditipu orang, berantakan, sakit-sakitan, itu mengatakan kalau disantet orang. Padahal saya itu mau ketawa, tapi takut dosa. Mau ketawa tapi takut dosa. Karena setahu saya, ini menurut saya, rasa yang saya rasakan, orang ini hidupnya sengsara bukan karena tidak pernah didoakan oleh orang tuanya, bukan juga karena disantet, tetapi karena dia sendiri tidak mau mendoakan orang tuanya, sehingga hidupnya itu sengsara begitu. Perlu untuk panjenengan semuanya ketahui, ada dua dosa yang tidak hanya ditimpakan di akhirat, bukan hanya ditimpakan nanti setelah diri kita mati, tetapi di dunia pun juga hidupnya akan sengsara, yaitu ketika seseorang melawan atau durhaka kepada orang tuanya. Jadi jangan sampean berpikir kalau sampean melakukan dosa terhadap orang tua, durhaka terhadap orang tua, alah nanti balasannya ketika di akhirat, akhirat aja kita nggak tahu, atau alah nanti kalau sudah mati, kita matinya kapan ya nggak tahu. Jangan berbicara seperti itu. Ketika berdosa kepada orang tua, hidupnya di dunia pun pasti akan sengsara. Itu orang yang kedosan sama orang tuanya. Yang kedua, yaitu dosa zina. Dosa zina itu bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia pun juga hidupnya akan sengsara. Maka hati-hati untuk semua saudaraku, terutama untuk mengingatkan untuk diri saya sendiri, jangan sampai durhaka kepada orang tua. Bilang itu aja sudah berdosa, apalagi kalau sampai yang tidak baik begitu. Nah, untuk semua saudara-saudaraku semuanya, ada beberapa hal yang perlu untuk dipahami, bahwa sebenarnya ketika ingin melawan ilmu santet atau ilmu sihir, itu yang penting jalan masuknya itu tertutup, tidak ada. Yang pertama itu ada al-ghotob, marah. Yang kedua adalah alladzi waswisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas, waswas. Dan yang ketiga itu adalah sedih. Jadi supaya tidak mudah sedih, tidak mudah waswas, dan tidak mudah gelisah, itu hatinya harus senang. Supaya senang maka dia harus bersyukur. Supaya dia bersyukur maka ingat kepada Allah. Nah, supaya ingat kepada Allah maka berzikir. Jadi kembali lagi, dia harus berzikir begitu. Nah, tadi saya dengar tadi, kenapa santet tadi? Biasa, Mbah. Biasa. Perempuan lagi, Mbah. Sampai tadi beli parfum, Mbah. Beli parfum. Aku sudah dikasih, Mbah. Mantap. Ini buat si A. Ini rumahnya sebelah sini. Sayang, apa kok nggak dikasih, sayang? Mana coba? Tapi minyak. Apa? Minyak apa sih? Katanya mau sekali gini, Mbah. Ini minyaknya mau minta diisi oleh Abah sekalian. Begitu, Mbah. Isi apa? Si air. Begitu. Doa. Enggak, serius. Apa sih? Demi Allah saya nggak tahu. Apa sih? Wangi biasa. Oh. Coba lihat. Tadi minta diisi sama Abah katanya. Bukan yang itu tadi, bukan. Satu lagi, Mbah. Mbah, satu lagi, Mbah. Yang itu. Enggak. Yang itu mah nggak enak, Mbah. Wangi dong. Enggak, yang satu lagi, Mbah. Apa sih, Din? Lihat sih. Apa sih, Santer? Ya itu. Enggak. Mbah, aku mah serius, Bang. Ngomong nggak pernah bohong loh, Mbah. Alah, ini enak-enak. Ya, dukun santetnya naksir sama saya. Yang satu lagi, Mbah, yang enak, punya Mbah. wangi. Coba. Ini buat saya aja ya. Ya. Enggak apa-apa. Masih ada kok. Beli di mana sih? Di itu lumpuh. Coba, yang ini. Nah, itu, Mbah. Sama kayak punya jenengan. Wah, kan bener kan, berarti bener kan dikasih tadi, Mbah. Nggak bohong.
wangi. Ah, itu, Mbah. Biar dukun santetnya aktif sama minta satu ya. Tadi katanya minta diisiin, ditiup pakai doa-doa biar perempuan nempel. Targetnya. Sekarang nggak ngomong. Idonia piye? Bisa nih Idonia ya. Aduh ya Allah. Aduh, ini banget lagi ya. Aduh, subhanallah. Berarti kalau kita ke orang tua seperti itu dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia juga, Mbak ya? Iya, kebalikannya. Kebalikannya. Tapi serius saya itu kadang-kadang ya agak-agak bingung juga ya dengan beberapa orang yang pemikirannya itu sangat tidak luas lah, terlalu cetek gitu. Salah satunya ya tentang masalah itu. Perlu untuk dipahami bahwa penyakit non medis itu bukan hanya santet dan sihir. Itu yang nomor terakhir. Penyakit yang paling pertama dan paling utama, paling banyak oleh kata baginda Rasulullah SAW itu yang pertama adalah penyakit ain. Atau pujian yang tidak menyertakan asma Allah itu bisa menyebabkan penyakit ain. Ya ternyata sekarang terbukti banyak penyakit yang aneh-aneh kan masih muda juga banyak itu karena diakibatkan oleh ain. Karena ain itu adalah pujian yang tidak menyertakan asma Allah. Apalagi sekarang banyak sekali orang yang selfie, upload di Facebook, senangnya dipuji gitu. Padahal obat dari ain itu adalah dari sumber ainnya. Nah, masalahnya ketika dia terkena ain lalu yang muji orang saya Indonesia apa ya minta air wudhu dari orang saya Indonesia kan ya burung itu loh. Yang kedua karena ketempelan. Ketempelan ini karena 4 hal. Yang pertama karena tempat, yang kedua karena nasab, yang keempat karena tidak taat, dan yang kelima itu karena maksiat. Itu yang karena ketempelan. Jadi suatu penyakit menempel karena 4 hal tadi. Pertama karena tempat, nasab, tidak taat, dan maksiat. Kalau karena tempat itu contohnya rumah yang selalu dibuat untuk bertengkar. Suami istri selalu bertengkar, ibu-ibu selalu marah-marah sama anaknya. Ini bisa mengakibatkan gangguan di dalam rumahnya. Karena ketika seseorang bertengkar, itu nanti hawanya panas. Dan kalau hawanya panas, jin sendiri tercipta dari api, sehingga sangat nyaman sekali, sama seperti mengundang begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang ya tempat tersebut jarang digunakan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Itu menjadikan tempat itu seperti gelap. Walaupun rumahnya bagus seperti apapun, kalau tidak pernah digunakan untuk membaca ayat suci Al-Quran, maka akan gelap. Maka yang paling penting sebenarnya ya digunakan untuk membaca ayat suci Al-Quran, walaupun seayat, walaupun 2 ayat, digunakan ketika subuh dan maghrib. Gitu. Dan yang ketiga, kadang-kadang wanita yang sering datang bulan itu darah haidnya tidak disiram, tetapi hanya dibuntal dan disimpan di situ atau dibakar gitu. Yang ketiga, terkadang gangguan dari tempat itu ada pusaka-pusaka, yang mana pusaka-pusaka itu ada khodamnya. Dan yang selanjutnya, terkadang juga ada gangguan rumah yang pernah saya temui karena ada pernah seseorang yang keguguran atau ketrekan. Situ juga bisa terkadang mengakibatkan gangguan. Atau juga ada yang rumah karena pernah buat gantung diri, atau pernah terjadi pembunuhan di rumah itu, atau rumah itu rumah tusuk sate bagi gitu. Itu yang karena tempat. Terus yang kedua karena nasab. Jadi suatu penyakit menurun karena keturunan gitu. Contoh, kadang ada kakek neneknya pernah mengalami gangguan penyakit ODGJ, gangguan jiwa atau gila. Itu pun juga terkadang ada keturunannya yang gila kayak gitu. Atau secara genetiknya, kalau bapak ibunya punya penyakit gula darah, terus anaknya juga terkena penyakit gula darah gitu. Itu dikatakan juga sebagai penyakit keturunan, atau kalau bahasa rukyahnya itu jin nasab gitu. Atau orang tuanya punya ilmu, setelah itu menurun ke anaknya jadi indigo kayak gitu. Indigo sendiri ini kalau menurut saya ya, indigo itu bukan suatu kelebihan tapi suatu penyakit gitu. Jadi orang itu mampu membelah jin karena 2 hal. Yang pertama, karena jin memang ada di dalam dirinya. Kalau dia menempel di cakra asna,
tengah-tengah alis ini biasanya akan mudah sekali marah, temperamental. Kalau orang gampang marah itu ya berarti tempelan. Iya sih betul bah, karena kadang-kadang kita punya karyawan nih bah, ya. Nah, Itu sering marah-marah Wah. seperti itu. Iya. Berani ke bosnya itu gimana tuh bah? Apa itu kena juga? Kalau kalian pengen tahu, juragan yang sering dimarahi karyawan ini saya itu Nah, loh. oh itu bah. Oh, dikira cuma ngedengar aja bah. Ini nyata bah. Nyata. Astagfirullahaladzim. katanya inawa sama asodi. Oh iya, siap, Tase. Siap. Itu luar biasa sekarang. Kayak saya. Ngomongnya wis luar biasa. Sabar, ge. Itu yang pertama, orang mampu melihat jin karena memang jin ada di dalam dirinya. Yang kedua, orang mampu melihat jin karena kebersihan hatinya, kayak gitu. Itu jadi indigo itu menurut saya bukan suatu kelebihan tapi suatu penyakit, kayak gitu. Itu yang karena nasab atau karena keturunan. Ada juga yang karena keturunan ini orang tuanya atau kakek neneknya pernah punya perjanjian pesugihan sehingga mengakibatkan gangguan atau halangan untuk anak cucunya juga ada. Ada juga yang karena orang tuanya punya pusaka. Banyaklah kejadian-kejadian yang kayak gitu. Itu intinya yang karena nasab atau karena keturunan gitu. Ada juga suatu penyakit menempel karena tidak taat. Jadi penyakit ketempelan itu karena 4 hal. Yang pertama karena tempat, yang kedua karena nasab, yang ketiga karena tidak taat. Ini juga bisa menyebabkan penyakit. Nah, tidak taat ini ada yang karena tidak tahu, karena nggak pernah ngaji, atau juga karena malas. Nah, contoh ketika tidak taat, ketika diperintahkan, ketika toharoh, ketika bersuci, wanita ini jangan dari belakang ke depan, tapi dari depan ke belakang. Praktek. Jadi perempuan itu kalau cebok jangan dari belakang ke depan, tapi dari depan ke belakang. Supaya apa? Supaya kotoran yang dari belakang tidak masuk ke depan. Yang kedua, perempuan itu kalau cebok, ini mohon maaf nih, kalau kita belajar fikih ini memang agak-agak jorok. Kalau kita belajar usul fikih itu. Tapi joroknya untuk kebersihan kayak gitu. Contoh ketika perempuan cebok itu bukan hanya diusapkan begini ya. Saya ngomong ada orang bujang nggak enak juga nih ya. Ngaji itu memang kayak gitu loh. Tapi emang di usul fikih emang begitu, Bay? Emang seperti itu? Iya, kalau ngaji usul fikih kayak gitu. Perempuan itu kalau cebok bukan hanya diusapkan begini. Nggak hanya diusapkan begini. Tapi jarinya dimasukkan ke dalam. Betul, Iya memang. Sedikit. Karena kalau hanya dibasuhkan luarnya saja, jarinya tidak masukkan ke dalam, nanti tetap ada yang kotor. Dan akhirnya menimbulkan banyak penyakit seperti kista, kanker rahim, dan akhirnya gampang marah. Makanya panjenengan kalau istrinya gampang marah, coba intipen kalau pas lagi cebok, kalau pas lagi toharoh. Oh tenan. Oh tenan. Kita ngintip siapa, Kang? Apa lagu? Ini khusus yang punya istri, blok-blok ajar itu ada. Dari tadi ngomongnya nggak bener, ngajakin mulu, Bah. Saya punya tapi nanti. Oh, yang tadi itu yang katanya Oh, gendeng. Iya, makanya tadi beli parfum, Bah. Jadi gitu ya. Nah, itu yang kedua. Karena yang ketiga ya, suatu penyakit menempel karena tidak taat. Dan yang keempat, jadi suatu penyakit yang menempel karena tidak taat itu bisa jadi karena ceboknya itu tidak benar. Atau saya pernah nih kedatangan seseorang ini baru umur 40 tahun, itu burungnya sudah nggak bisa berdiri. Oh tenan. Terus saya tanya ke beliau, apa panjenengan kalau pipis selalu berdiri? Ini laki-laki kan. Yang punya burung kan laki-laki. Burung kutilang, burung apa gitu maksudnya. Makanya begini, Dim. Terus dia jawab, oh iya pantesan aja. Kalau kamu selalu kencing berdiri ya, nanti burung kamu jadi nggak akan bisa berdiri gitu, susah berdiri atau berdirinya nggak bisa lama. Berdiri tapi nggak bisa lama loh. Nanti umur 40 gitu aja udah loyo. Tuh. Jadi kalau semuanya pipis itu posisinya jongkok kayak gini. Oh, gini bener, Be. Terus coba dilihat. Terus aku
Be. Kalau dilihat kelihatan semua. Be. Terus dehem 3 kali kayak gitu. Sebenarnya semua yang diperintah Allah itu adalah yang terbaik sih untuk diri kita. Semua yang diperintah Allah itu yang terbaik untuk diri kita. Dan dimulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu ada di dalam Al-Quran itu ada. Jadi sudah ada aturan dan peraturannya gitu loh. Jadi, terus setelah kita makan jangan langsung tidur, itu sebelum dokter ngomong itu Al-Quran sudah ngasih tahu gitu. Baginda Rasulullah sudah mengajarkan. Dan ketika kita bangun tidur disuruh dulu minum air putih, itu sebelum dokter ngomong itu Baginda Rasulullah sudah mengajarkan yang seperti itu. Bahkan ketika habis bangun tidur jangan langsung nyentuh makanan, itu cuci tangan dulu, itu Baginda Rasulullah sudah mengajarkan sebelum adanya teleskop, sebelum adanya orang mengetahui tentang bakteri, itu Baginda Rasulullah sudah mengajarkan. Jadi di dalam sunnah Nabi ini dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi itu ada. Makanya Islam itu adalah agama yang sempurna. Dan yang keempat, suatu penyakit menempel karena maksiat. Ini sudah dipahami lah ya. Hampir semua maksiat, ya semua maksiat lah, itu pasti menimbulkan mudarat. Karena semua yang diperintah Allah itu adalah yang terbaik untuk diri kita, dan semua yang dilarang oleh Allah itu memang yang buruk untuk kita gitu. Lalu kenapa Allah harus melarang dan memerintah? Itu karena Allah itu mempunyai sifat Rahman. Allah itu sayang kepada diri kita gitu, sehingga kita dilarang untuk melakukan sesuatu hal yang buruk gitu. Kamu dapat coba muter-muter dulu. Iya betul. Dilihat dulu. Nanti kalau ada kasih tahu saya ya. Mic-nya. Oh iya lupa. Aduh. Oh tapi nanti nggak dengar saya. Oh iya. Kasih ke ini. Muter dikasih tahu nanti saya kalau ada. Nah, untuk semua saudaraku, jadi penyakit non medis itu bukan hanya karena sihir, nggih. Bukan hanya karena sihir, tapi juga yang pertama karena ain. Kalau ain itu tandanya di muka. Kalau ketempelan itu di bagian dada, dan kalau sihir itu biasanya dirasakan tengkuknya itu berat atau di bagian tulang belakang. Karena memang portal kita itu sihir itu masuknya dari tulang belakang. Itu biasanya yang sering terjadi. Astagfirullahaladzim. Kamanda, apa sih? Ini ngagetin saya aja. Saya juga mau baca komentarnya dong. Iya Pak. Dari subscriber lover dimanapun berada, hampir jam 1 malam ya. Iya. Jam 00.55. Ini masih ada yang belum tidur ya? Ada 3000. Mantap. 21. Barakallah, alhamdulillah. 3000 subscriber belum pada tidur. Alhamdulillah. Bro Wonogiri bro hadir, siap. Siap. Salam silaturahmi untuk saudaraku yang ada di Wonogiri. Salam seduluran dari Blitar, Jawa Timur. Alhamdulillah, fans sebelah banyak yang penasaran dan kepo. Alhamdulillah, barakallah. Salam persaudaraan untuk semua saudaraku yang baru melihat. Iya, subhanallah, makin dihujat makin ramai. Barakallah. Alhamdulillah. Subang hadir. Alhamdulillah, barakallah. Salam seduluran dari Blitar, Jawa Timur untuk saudaraku yang ada di Subang. Terima kasih hater telah berkunjung. Terima kasih matur suwun, barakallah. KTP mana KTP? Aduh, saya nggak bawa KTP saya. Barakallah, barakallah. Tetap semangat Gus, aku selalu dukung kontennya dari Alpa Ferry. Nggih, matur suwun, barakallah. Assalamualaikum, Brebes hadir. Semoga Gus Samsudin dan kameramen sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Indramayu hadir Gus, nggih. Selamat malam untuk saudaraku yang ada di Indramayu, seduluran selawas-selawas saking welase Gusti Allah. Gus pakai ilmunya Mbah Sudiro, yo ben. Nggih. Siap. Siap. Gus itu merah di videonya bertingkah lagi. Enggak, nggak apa-apa. Subhanallah, makin dihujat makin ramai. Alhamdulillah, barakallah.
Hater nangis melihat ini, enggak lah, enggak ya. Salam seduluran untuk semua saudaraku. Assalamualaikum Gus dari Mukhlis CC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bangun Gus? Nggih, saya sudah hampir 2 tahun ini. Malam itu enggak pernah tidur. Tidurnya saya siang. Siang tidur jam 7 mulai tidur, nanti bangun jam 10 gitu. Jam 10, jam 11 tuh. Saya bisa seperti itu. Cibarusah hadir nggih. Salam silaturahmi untuk saudaraku yang ada di Cibarusah. Salam persaudaraan dari Blitar, Jawa Timur. Cirebon Gunung Jati hadir nggih. Alhamdulillah barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekasi Utara hadir Abah nggih. Matur suwun kehadirannya. Semoga panjenengan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hongkong selalu rawuh Gus dari Campur Sari nggih, matur suwun kehadirannya. Mugi-mugi panjenengan angsal rezeki ingkang kathah ingkang barokah, saged damel ibadah, tumbas sawah, sisane mengke damel bangun omah, dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Semoga sehat terus Abah Gus Bogor hadir. Alhamdulillah. Terima kasih saudaraku yang dari Bogor. Salam persaudaraan dari Blitar, Jawa Timur. Viewer makin nambah oleh anak buah siluman merah. Gila, bikin apa no ya? Kata-katanya bagus banget toh. Viewer makin nambah oleh anak buah siluman merah. Para kamu. Gak boleh ya, jangan menghujat. Jangan ada kata-kata yang enggak baik. Jangan membalas orang yang berkata buruk, nggih. Ketika ada seseorang yang berkata buruk, menghina kita, mencaci kita, membuli kita, lalu kita tidak membalas omongannya, kita tidak marah, maka perkataan itu akan kembali kepada yang mengatakan. Dan yang dikatakan itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Sebagai contoh, ketika kita dikatakan kamu lo bodoh, kamu lo cenggoh kayak gitu. Kalau kita tidak marah, maka perkataan cenggoh tadi akan kembali kepada yang mengatakan dan kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Amin, amin, amin. Ya Sebagai Rabbal. contoh begini, ketika panjenengan nih, saya kasih sesuatu, nih kamu kayak gitu, terus panjenengan nggak menerimanya, tentu akan kembali kepada yang memberikan. Jadi sesuatu hal yang buruk, yang penting tidak usah ditanggapi, maka akan kembali kepada yang mengatakan. Ada salah satu riwayatnya, ketika baginda Rasulullah SAW duduk-duduk dengan sahabatnya, ketika itu ada orang kafir yang lewat di depan baginda Rasul dan sahabatnya itu. Ketika itu orang kafir ini mencaci dan membuli, mengatakan sahabat baginda Rasulullah itu adalah seorang penipu, pembohong, dan kamu kok jadi orang kok bodoh amat begitu. Nah, ketika dicaci dibuli ini, sahabat baginda Rasulullah diam dan sabar ketika itu. Dan ketika itu baginda Rasulullah pun juga tersenyum dan tetap berada di tempat itu. Lalu karena caciannya, buliannya ini semakin lama, akhirnya sahabat baginda Rasulullah ini menjawab omongan tersebut. Lalu ketika itu sahabat baginda itu menjawab omongan-omongan yang disampaikan oleh orang yang mencaci ini. Ketika sahabatnya ini menjawab omongan orang yang membuli, yang mencaci ini, baginda Rasulullah lalu pergi. Ketika baginda Rasulullah pergi, sahabat pergi menyusul baginda Rasulullah. Lalu ketika itu beliau bertanya kepada baginda Rasulullah, sahabatnya ini bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, tadi ketika saya dibuli, saya dicaci, panjenengan kok saya lihat tersenyum dan tetap berada di samping saya. Lalu ketika saya marah, lalu menjawab omongan tersebut, baginda panjenengan kok pergi dari saya dan marah begitu. Panjenengan pergi dari saya dan mukanya kok cemberut begitu. Lalu baginda Rasulullah menjawab, tadi ketika kamu dicaci dan dibuli, kamu diam, itu malaikat datang dan mendoakan kamu, menaikkan derajat kamu. Tapi ketika kamu marah, maka ketika itu malaikatnya pergi dan setannya datang. Dan karena setannya datang, maka saya pun pergi begitu. Jadi ketika kita dibuli dan dicaci, kita tidak membalas cacian tersebut, maka diri kita akan dinaikkan derajatnya Allah. Inilah hikmah dari sebuah kesabaran. Amin ya Allah. Amin amin. Bah. Apunten, Bah.
Nggih. Udah ada, Pak. Mana? Ternyata 3. Yang satu badannya gede, Pak. Di mana? Tuh, lempar-lempar, Pak. Baru datang. Ya. Udah biarin aja. Saya lagi ngobrol nih. Ngeri badannya gede. Salam akal sehat. Nggih, barakallah. Coba sama hadapi dulu, nanti saya ke sana. Siap. Jangan takut. Hati-hati Bang. Nonton live perlu KTP? Enggak perlu. Cuman untuk siapapun yang datang ke Padepokan harus menunjukkan kartu identitasnya, KTP siapapun yang datang ke Padepokan itu adalah persyaratan utamanya. Peraturan dari Iya. Padepokan. Kita tetap santai di era gempuran cacian hater. Siap. Kapan Gus gelutnya itu? Kapan Anda lagi ke sana? Yuk kita ke sana aja yuk. Siap. Yang jelas untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada di akhir zaman seperti ini, jangan mudah untuk terprovokasi, jangan mudah untuk terhasut, karena fitnah dajjal di akhir zaman itu adalah kebencian. Banyak orang yang pintar ngomong, pintar ngaji, tetapi intinya hanya untuk membenci. Ini hati-hati sekali. Banyak sekali masyarakat yang dihasut untuk benci kepada pemimpinnya. Banyak sekali contoh-contohnya negara-negara di Timur Tengah yang hancur karena masyarakatnya dihasut untuk membenci pemimpinnya. Karena fitnah di akhir zaman ini yang paling utama adalah kebencian. Sekarang banyak orang yang berbuat baik tetapi dijelek-jelekan. Kayak contoh orang yasinan, orang tahlilan, orang ngaji-ngaji itu banyak yang dibid'ah-bid'ahkan, banyak yang diburuk-burukan. Padahal kalau zaman dulu para kiai kita, wali-wali kita dari yang buruk diajak untuk menjadi baik. Kalau sekarang yang baik diburuk-burukan. Ini zaman akhir zaman itu seperti itu. Yang penting selalu mendengarkan yang baik-baik, karena kalau kita mendengarkan yang baik-baik maka pikiran kita pun akan baik. Kalau sering mendengarkan yang buruk-buruk, nanti pikirannya pun jadi buruk. Karena apa yang kita dengarkan akan menentukan apa yang kita lakukan. Begitu. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Ini toh yang nantang kita itu. Muka dukun gini amat ya? Iya, makanya. Di zoom coba. Lebih dekat lagi bisa nggak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Enggak, panjenengan itu nantang saya itu kenapa loh? Udahnya bodong. Panjenengan itu nantang saya kenapa? Pegel sama saya punya salah apa? Lah, Enggak, sama itu loh. Jadi orang itu kok aneh ya. Orang nantang itu berarti menganggap dirinya itu yang paling baik. Jangan merasa diri sampean itu yang paling bagus, begitu. Ya jelas, sakti. wow. Sakti. Paling sakti. Di dunia ini nggak ada yang namanya orang sakti, itu nggak ada. Di dunia ini nggak ada orang yang sakti. Sompralnya. Orang yang sakti itu orang yang sabar, orang yang bisa menahan hawa nafsu tuh. Tapi saya ini dukun santet paling sakti. Ngomong apa Nggak dia? tahu. Lucu. Aduh, udahnya kok gede banget ya? Orang yang sakti itu yang bisa menahan hawa nafsunya, yang nggak mudah dikendalikan oleh nafsu lawamah, supiyah, amarah yang kamu punya, itu baru orang yang sakti. Tapi semakin nafsu gede, semakin aku sakti. Nafsunya gede. Biasa kalau nafsunya udah gede, nggak lama. Iya, maksudnya iya pasti. Karena mengandalkan nafsu, emosi. Ngomong amirah genah. Coba diam dulu Komandan, saya pengen tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan itu modelnya kayak gimana. Coba. Karena ingin ku ya pengalaman kowe kuwi lho. Ngetas kesaktianmu sakti tenang, Bora. orang yang suka ngetes itu kenapa dengan YouTube saya? Ya aku pegel kowe ngalah-ngalah kanca-kancaku. Ukur-ukur bas meni. Oh, panjenengan itu intinya marah karena YouTube. Ya iyalah. Kenapa masalah dengan Kuwi YouTube? padha rusak jeneng pangane kanca-kancaku kok.
Oh berarti kalau saya tunjukkan dukun santet begini begitu itu sampean marah. Ya iyalah. Marahnya kenapa? Mata sudah tangan kok untuk jute. Gimana kocokan apa aja? Oi, Astagfirullahaladzim. oi, Astagfirullahaladzim. aku diam dulu deh. Nah, terus panjenengan kok ngajak saya ketemuan di hutan kayak begini? Ya biar lo lek kowe dadi batang kan yo ora nek segolek kowe. Beduntal kewan-kewan. Beraninya keroyokan. Gini loh. Kalau memang sampean itu punya ilmu santet, kalau sampean pengen saya membuktikan ya silahkan keluarkan ilmu santet yang sampean punya, santet saya. Ya sudah selesai kan? Itu. Nggak usah repot-repot. Ya, tapi seneng kok langsung adu arep ini ya. Wong ilmu santet kok harus adu arep? Mau nyantet jarak jauh bisa kok. Kok harus adu arep? Ya Kamandawa ya? Ini Kamandawa. Nek belimu kowe di pendamping. Pendamping bagaimana? Lek kowe tak santet teko omahmu, lek kowe ndek tameng. Ora iso nembus kowe. Lek adu arep ini kan nyoto kowe sak tenan apa ora. Ora nek gromong itu. Astagfirullahaladzim. Coba deket aja nggak usah takut. Ini Kamandawa. Yang sabar. Jadi orang itu nggak usah merasa diri panjenengan itu paling baik. Kalau belajar baik nggak apa-apa. Kalau merasa diri panjenengan yang paling baik itu nggak benar kayak begitu. Terus sampean itu loh nantang-nantang saya gitu. Mau nyantet jarak jauh aja bisa kok, harus ketemu seperti ini. Tapi nggak apa-apa lah. Iya. Hitung-hitung ya buat konten lah ya. Olahraga, Bah. Tapi kok beraninya di hutan gitu. Maunya tuh di warteg. Warteg penaan kowe no. Kowe kopi menjaluk gratis kowe. Alah. Nang alas kene po nek mati ni kowe kabeh iki. Panjenengan itu namanya siapa? Kowe ora perlu ngerti jeneng. Terus dari mana? Aku para adoh kowe ora Terus perlu. sekarang yang mau dibuktikan apa? Ya buktene kowe sakti tenan apa ora? Yang bilang saya sakti siapa? Ya kocok-kocok sibuk kalahne. Saya pernah bilang kalau saya sakti. Ya kowe ora rumangsa kocok rumangsa ora iso kalahne kowe ya. Anggap kowe wong sakti. Oh, di dunia ini nggak ada orang yang sakti, itu nggak ada, Kang. Nggak ada. Sama-sama makan nasi. Kita itu semuanya hanya hamba. Hamba itu hanya berdoa saja. Nerima ing pandum. Menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Apanya? Yang sakti kita ini tinggal jalani alur cerita yang Allah berikan ke kita kok. Panjenengan itu loh ada karena diadakan oleh Allah. Sama itu loh kuat karena dikuatkan sama Allah. Sama itu sehat pun disehatkan sama Allah kok. Goblok ora ngerti. Aku dipantan dhewe. Waduh ya Allah. Apalah agamanya sampean? Kowe kok ngurusi agamaku apa? Ya mana ada di agama manapun yang mengajarkan ilmu santet, mana ada yang memperbolehkan ilmu santet, apa ada? Kamu itu kalau nggak mau disakitin, mbok ya jangan nyakitin orang lain. Jelek kowe ora mari dhisik ya mungkin tak nyakit itu. Waduh. Ini orang ini sudah dikuasai hawa nafsu ini. Sampai itu dikuasai hawa nafsu. Hidup itu jangan dikuasai hawa nafsu. Wis tak omong itu, nafsu salah gede aku nyel sakti. Astagfirullah. Aku pengen ketawa mulu Bay kalau ngomong begini. Lah iya. Terus sekarang maunya gimana wes? Kalau sampean pengen membuktikan ilmu santet, sampean ngerasa paling hebat, paling sakti, ya mau nggak silakan santet saya. Itu aja loh. Kalau menurut saya nggak ada ilmu apapun yang bisa mengalahkan ilmu Allah, itu tidak ada. Segelap-gelapnya kalau ada cahaya Allah pasti akan terang. Nggak ada kegelapan mampu mengalahkan sebuah cahaya, itu nggak akan ada. Yo enek ya aku ki ning kene wong telu iki lho bakal ngalahne kowe iki. Aduh. Apa kowe ra wedi? Delok to bola kowe awake gede dhuwur kok ngene. Aduh, Bah. Di dunia ini nggak ada satu hal apapun yang saya takutkan kecuali hanya Allah. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang saya takutkan di dunia ini kecuali hanya Allah. Terus panjenengan itu kok menantang saya itu mau bagaimana? Pokoke intine kowe iki jalanku kowe mati. Saya juga bakalnya pasti mati, karena yang hidup itu pasti mati. Nggak sekarang, besok ya bakalnya mati. Tapi aku pengen mati lek kowe ning tanganku. Wis. Hebat ya. Ya mau nggak persilahkan. Kalau sampean punya ilmu santet, silahkan santet saya, silahkan. Daripada namanya kedatin orang-orang yang tidak bersalah. Jangan Bayai, aku aja yang santet Bayai. Iya. Bismillah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi. Allahu Akbar. Jangan sih orang iso bakal ngebrok aku iso. Kamu boleh ketawa-ketawa di dunia, tapi di akhirat kamu bakal sengsara. Boleh kamu sekarang tertawa-tawa di dunia, boleh kamu, tapi di akhirat nanti kamu sengsara. Kamu kerjaanmu cuma nyakitin orang, yang sarain orang. Loh, sampean mau nggak disakiti? Jawabannya sih iso. Enggak, saya tanya, sampean mau nggak disakiti? Enek sing iso apa ora? Kalau sampean itu nggak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Nggak usah sombong hidup itu. Sampean itu, sampean itu berasal dari tanah. Pakai watak tanah. Jangan pakai wataknya langit kamu. Kamu nanti kembali ke tanah. Kamu itu makan dari tanah. Wis, ora iso makan. Tidak berasal wajar ilmunya tanah kamu itu. Astagfirullah. Tanah itu sabar. Tanah itu walaupun dicaci, dibully, dikasih kotoran, dia tetap menumbuhkan tanaman. Itu tanah. Wis, Belajar wataknya tanah kamu itu. Maju. Astagfirullah. Gak usah sombong. Ya segini aja loh ya. Kalau sampean punya ilmu santet, ya kan? Sampean kan bilang tadi membuktikan. Ya keluarkan ilmu santet sampean. Ayo. Mudah kan cara membuktikan? Yang saya amankan dukun-dukun santet begini memang. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sirri sarif isair lasmi sifati wa ala al-asad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahu Akbar. Mana lo ilmu santetmu? Sombong sih. Aduh. Dijum ya, nggak usah takut, nggak usah takut. Udah ketahuan mukanya. Agak maju aja, udah takut. Baca aja sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi sairil asma wa sifati wa sifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi sairil sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sirri sarifi sairil asma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi sairil asma wa sifati wa ala Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi sairil asma wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi sairil asma wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi sairil asma wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi sairil asma wa sifati wa ala alihi wa sahbihi. Allahu Akbar. Jauh biar kelambine abang. Utang kucing rumah rasane koyo Ndil. Enggak, saya hitam kok. Kamu kuwi lho. Oh, walah. Ya wis, tak mau ngenah. tak buka. Buru apa piye? Ya wis. Wani kok maju aja ndelik ning burine. Aduh, suruh buka. Wis tak. Monggo. Utang kucing aku iso. Orang itu hidup jangan dikuasai oleh hawa nafsu sampean itu. Jangan dikuasai oleh hawa nafsu hidup sampean itu. Ya lupa. Wis tamu bolak-balik ya. Nafsu gede, kesakian bisa nyelot. Dhuwur, saya ora percaya sik ngengkel.
Terus sama ini mau apa? Arek nafsu sing kombu. Ya ora paham. Saya urung nak dia sing kok. Terus sekarang tuh sampai maunya gimana? Astagfirullahaladzim. Sampai itu cuma dikuasai hawa nafsu, jadi dipelat sama setan itu loh. Aduh, nantang. Sama ini dari mana sih? Dari padepokan mana sih? Terus dari daerah mana sih? Tekoni api-api. Ternyata, Bah, gimana nih, Bah? Udah ditantang tapi nggak mau maju. Kalau nggak punya nyali lebih baik pada pulang. Widih. Ya sama sing nantang kere. Aduh, ya Allah. Kok nek kowe sito. Nggih. Dua loro iki lho. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti tasbih dan nasrul malikul jinni wal insi wasyaitan kullu nafsin dha'iq. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Cukup. Suka ilmu ini. Suka yang seperti ini. Teman itu kalau dikasih kemampuan, mempunyai kelebihan, jangan digunakan untuk menyakiti orang lain. Apapun yang Tak jadiin patung. Allahu Akbar. 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 Aduh. Enggak, Bah. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Jangan, aku aja dihadapin dulu. Jangan guruku. Ya. Allahumma sholli. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nudat wa sirsari fi sil asma'i was sifati wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nudat wa sirsari fi sil asma'i wa ala Bismillah. Sifatullah wujudul afalullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diam kamu. Bismillah. jangan main fisik, Kang. Nggak boleh main fisik, jangan main fisik. Enggak, Bah. Saya ambil ilmunya ya, Bah. Nantang. Kabur. Yang lainnya kemana? Kabur, Bah. Aduh. Astagfirullah. Panjangan itu dari mana? Dari mana? Panjangan itu dari mana? Tidak usah tahu saya dari mana. Gak mau ngomong gitu loh. Kowe iki kok ngendi? Mau apa? Arepnya apa? Ilmu apa sangat ditokne? Ndak ada di dunia ini orang yang sakti itu ndak ada, Kang. Susah, Bah. Jangan sombong. Di dunia nggak ada orang yang sakti. Kita ini semuanya sama hamba. Hamba itu bisanya cuma berdoa kepada Allah. Nggak ada ceritanya orang yang sakti di dunia ini. Sama makan nasi. Di sana ini karena bojo nesu ada Arab. Sakti. Sana ini bojomu wedi noe. Itu saya lah yang sakit. Tetap. Allah Akbar. Allah. Aduh. Kang. Tobat. Udah begini tetap aja. Sama itu kalau punya kelebihan, jangan digunakan untuk menyakiti orang gitu loh. Itu sudah. Sama itu kalau punya kelebihan, jangan digunakan untuk menyakiti orang. Tobat toh. Semua apapun yang sama lakukan nanti akan ada pertanggungjawabannya. Sama sekarang bikin orang sengsara. Nanti sama juga bakal hidupnya sengsara loh. Apa yang sama lakukan itu nanti yang akan sampai dapatkan. Wes sejunuruti hawa nafsu. Itu jalannya saya. Astagfirullah. Yang guyu untune ra tau sikatan.
Astagfirullahaladzim. Aduh, Terus kalau ya sudah kayak gini Allah. kan mau apa? Icar nantang juga. Astagfirullah. Mau apa lagi? Astagfirullah. Harapnya apa? Aduh, ya Allah. Oh, ngeluarin hodam. Hodam kunyuk. Apa hodam kodok Ya Allah. nangkap katak? Allah, alhamdulillah. Amin. Astagfirullah. Mau pakai ilmu apa lagi, Kang? Saya tidak akan bisa terkalahkan. Waduh. Malah kayak ondos terus lagi. Kang, rungokno lek ngomong. Aja sok sakti seneni bojo aja wedi kok arep sok sakti lho kowe iki. Seneni bojone wedi kok Aduh ya Allah. Astagfirullah. sok sakti lho kowe iki. Allah karim. Memang saya yang sakti di sini. Hebat. Saya dukun santet paling sakti. Hebat. Siapa yang belum tidak terkalahkan sama saya? Lah, itu kabur rupanya buktinya tadi 2 orang. Aduh. Hei Kang. Dengerin saya. Aja nuruti hawa nafsu. Orang yang nuruti hawa nafsu itu mudah dikendalikan. Aduh ya Allah. Rasa ngerasa hebat. Ya Allah. Iya, mati aja, udah dipendem. Nggak usah sombong orang hidup itu. Wes pulang ke sana. Tidak, Terus mau apa? saya nggak akan pulang. Terus nggak mau pulang mau apa? Belum saya bisa mengalahkan kalian. Astagfirullahaladzim. Udah Kang, di pelajaran Kang. Senang dengan senang hati Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jangan mundur, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Bismillah. Kamu tampan juga ternyata. Pak. Nah, ini Pak. Ini dukun santet apa dukun homo? Enggak, Pak. Geli saya. Paling dikeluarin jurusnya kapan dah? Ya Astagfirullahaladzim. Allah. Pak, innalillah. Astagfirullahaladzim. Kalau Bacio, kita yang cover. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan deketin saya kamu. Jangan deketin saya kamu. Pergi kamu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bapak, milih Pak Yai, Pak. Astagfirullah. Abang kan biasanya berkasa kan? Enggak, najis gua. Najis juga. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jaket, Pak Yai. Astagfirullahaladzim. Kamu pergi enggak? Nah, ini kejadian kedua kalinya ini, Cek Mas. lo, mikir. Astagfirullahaladzim. Itu lah, Mbak. Ini Pak Yai. Monggo, Mbak. Kenapa? Ya Allah. Udah, Enggak tahu, Pak Yai. udah pergi kamu. Pulang. Pulang. Geli aku. Bah. Ini Pak Yai. Udah. Oke. Ngeri aku.